Pemirsa, banjirop menerjang pesisir selatan Madura, tepatnya di Pantai Jumiang, Desa Tanjung, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Banjirop yang disertai angin kencang memicu ombak besar hingga memporak-porandakan kawasan tersebut. Banjirop disertai angin kencang memicu ombak, membuat porak-poranda lokasi wisata di Pantai Jumiang, Pamekasan, Jawa Timur. Banyak gazebo milik para pedagang yang hanyut terbawa ombak. Banjirop ini sudah berlangsung sejak 2 hari yang lalu. Di Desa Tanjung ada beberapa tempat yang mengalami banjirop, diantaranya Dusun Jumiang, Dusun Kosabe, dan Dusun Kotasek. Akibat bencana ini, warga pemilik usaha di Pantai Jumiang terpaksa merugi. Ada berapa gazebo, Bu? Berapa ya? 1 juta. Oh, 1.700.000. Ada berapa gazebo yang rusak punya, Bu? 3. Sekarang masih masih buka usahanya. Iya. Takut ada kejadian lagi, Pak. Ya, kita terus, Pak. Jaga-jaga itu, Bu. Pihak BPBD Kabupaten Pamekasan masih mendata kerugian yang dialami warga. Selain tempat wisata, ada juga tambak garam warga yang juga tergenang banjirop. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Priyanto melaporkan. Pemirsa, kepala seorang balita masuk ke dalam toples usai memakan kerupuk di Temanggung, Jawa Tengah. Panik karena kesulitan bernafas, orang tua kemudian membawa anaknya ke markas damkar. Hanisa, seorang anak usia 2 tahun, warga Tlogorejo, Temanggung, terpaksa dibawa ke kantor pemadam kebakaran Temanggung karena kepalanya masuk ke dalam toples kerupuk. Selama hampir setengah jam, kepala anak tersebut terjebak. Petugas langsung berupaya memotong toples tersebut dengan menggunakan gerinda. Petugas sempat terkendala karena bahan toples cukup tebal. Sang anak sempat menangis, namun toples akhirnya bisa diangkat. Setelah disuntak, toplesnya dimasukin ke kepala. Ngajak mainan saya. Terus dianya kan sudah susah bernafas. Saya buka ternyata tidak bisa. Nyangkut gitu ya? Nyangkut, iya. Sempat berapa lama Bu tadi? Hampir 30 menit. Terus langsung ke damkar. Setelah terbebas dari toples, sang anak kembali riang. Peristiwa ini menjadi peringatan bagi para orang tua agar selalu mengawasi buah hati saat bermain. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Dini Dono Hartono melaporkan. Pemirsa, seorang remaja terekam kamera pengawas menggasak rokok di sebuah toko kelontong di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi pencurian terjadi saat lansia pemilik toko meninggalkan tempat usahanya untuk mengangkat jemuran. Kamera CCTV merekam seorang remaja menggasak rokok di sebuah warung kelontong di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku mengendap saat warung ditinggal pemiliknya untuk mengangkat jemuran. Rokok yang terpajang di etalase dengan total nilai ratusan ribu rupiah akhirnya raib dibawa kabur pelaku. Akibat kejadian tersebut, korban yang merupakan lansia dan tinggal sendirian kini terpaksa menutup jualannya. Selain ketakutan, ia kini kekurangan modal akibat berulang kalinya menjadi korban pencurian. Jam berapa kejadiannya, Bu? Jam 11. Jam 11 di. Itu pelaku kita kenal? Tidak dikenal ke orangnya. Apa ngambil itu, Bu? Rokok. Oh, rokok. Aksi pencurian ini sudah kesekian kalinya terjadi, namun korban belum membuat laporan ke polisi. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa Anis melaporkan. Pemirsa, 2 hari hilang di Gunung Salak, Bogor. Lansia 60 tahun akhirnya ditemukan tim SAR. Sementara di Kudus, Jawa Tengah, seorang wanita pendaki terjatuh ke jurang di jalur pegunungan Natas Angin. Kakek 60 tahun yang hilang di Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Evakuasi korban berlangsung dramatis selama 3 jam karena jenazah berada di lokasi yang terjal dan licin. Sebelumnya korban dilaporkan hilang saat naik ke Gunung Salak bersama temannya. Di pos 3 tepatnya kaki Gunung Salak, Kecamatan Taman Sari, korban terpisah dengan temannya. Ini korban sudah selesai dievakuasi tepat pada pukul 16.25 tadi ya. 16.25 sudah sampai di Polsek Taman Sari, dievakuasi dari lokasi di kaki gunung.
dalam keadaan naik delta dan telah kami lakukan serah terima juga kepada keluarga. Cuaca Gunung Salak kurang bersahabat. Proses pencarian korban berlangsung selama 2 hari. Korban akhirnya ditemukan di hari kedua dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan mengevakuasi jasad seorang wanita yang tewas setelah terjatuh ke jurang sedalam 250 meter di jalur pegunungan Natas Angin, Kudus, Jawa Tengah. Tim SAR dan petugas lainnya harus bekerja keras untuk mencapai lokasi kejadian yang disebut dengan jalur naga itu. Upaya evakuasi bahkan sempat dihentikan sementara karena perlengkapan dan kebutuhan evakuasi kurang maksimal. Korban akhirnya bisa dievakuasi dengan metode estafet antar titik. Proses pengangkatan jenazah korban dari titik jatuh ke bibir jurang membutuhkan waktu hingga 3 jam lebih, sementara total proses evakuasi memakan waktu 24 jam. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khairuddin, iNews melaporkan. Jenazah Juliana Merens, pendaki asal Brasil yang meninggal dunia di Gunung Rinjani, Bata, diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB. Otopsi jenazah Juliana akan dilakukan di Bali. Jenazah Juliana Marins, pendaki asal Brazil, akan diotopsi di Bali karena dokter forensik yang ada di NTB sedang bertugas di luar daerah. Jenazah dibawa ke Denpasar, Bali setelah keluarga korban mengurus dokumen di kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara, Mataram. Permintaan otopsi datang dari pihak keluarga korban untuk mengetahui penyebab kematian Juliana di Gunung Rinjani. Dan dengan sudah berhasil dievakuasi, mereka menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam dan permohonan maaf. Mereka memang membatasi diri untuk tidak didokumentasikan karena masih dalam keadaan berkurang. Sebelumnya, Juliana Marins dilaporkan jatuh ke jurang Cemara Nunggal, Gunung Rinjani. Korban dievakuasi tim SAR gabungan dari kedalaman 600 meter. Jenazah korban ditandu menyusuri rute pendakian menuju posko Sembalun. Selama 3 hari, petugas sempat kesulitan mengevakuasi korban karena medan yang terjal dan cuaca ekstrim. Dari Mataram, Hari Kasidi melaporkan.